warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN dimanapun Anda berada? Wah, luar biasa sekali. Hari ini saya Grace Momahid bisa kembali lagi berjumpa dengan Anda. Saya dalam keadaan sehat. Harapan saya para Sobat ASN juga dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita kembali dalam acara Dialog Pakar. Dan sudah ada juga yang luar biasa bersama dengan saya. Walaupun tertutup masker, tapi percayalah Sobat ASN, senyum beliau ini luar biasa. Pak Endi, saya ingin menyampaikan selamat untuk Bapak. Terima kasih. Sudah dilantik menjadi pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Endi Alim Abdinusa SIP. Terima kasih Mbak Grace. Salam sehat Sobat ASN. Semangatnya luar biasa kan Sobat ASN. Pak Endi, ya. Saya kenal Bapak ini ketika Bapak masih di Bapeda ya Pak? Ya, betul. Betul, masih di Bapeda, masih merencanakan seperti apa pembangunan Provinsi Jawa Timur, begitu ya, dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kemudian Bapak dapat promosi menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa saat ini. Itu berarti ngapunten Bapak, orang baru yang masuk ke Kepala Biro ya? Ya, masuk betul. Ke Biro Pengadaan Barang. Betul. Ya. Pak Endi, seperti apa strategi komunikasi yang nantinya akan Pak Endi lakukan beserta dengan tim Bapak, para staf di Biro Barang dan Jasa? Terima kasih Mbak Grace. Salam sehat Sobat ASN, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doanya. Kami mendapatkan amanah menjadi Kepala Biro Pengadaan oleh Ibu Gubernur, yang tentunya semakin tinggi, semakin besar pula tanggung jawab yang kami akan emban. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan pertanyaan Mbak Grace tadi, kira-kira strategi apa sebenarnya sama? Apa yang Ibu selalu tekankan kepada kami semua di eselon 2 bahwa namanya kolaboratif leadership. Saya berusaha menerapkan itu semenjak dari saya di Bapeda, bahkan sebelum itu. Di Bapeda pun juga sudah saya terapkan bahwa yang namanya keberhasilan pimpinan itu juga keberhasilan dari para staf. Itu yang perlu ditekankan bahwa tidak ada Superman, yang ada hanyalah super team. Itu yang selalu ditekankan oleh Ibu Gubernur, sehingga kita dapat mengejar apa saja yang menjadi tugas dan tujuan kita bersama. Mungkin itu ya Mbak. Baik, jadi komunikasi yang gayeng, kemudian saling terbuka satu dengan yang lain. Tidak ada Superman gitu ya Pak Endi? Tidak ada Superman, yang ada hanya super team. Super team. Baik Pak Endi, kalau Pak Endi melihat dari sekarang ini, tantangan apa Pak yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa? Ini tergolong biro yang baru kan di Provinsi Jawa Timur? Biro baru, betul. Kalau Biro Pengadaan Barang Jasa sendiri memang relatif muda dibandingkan biro yang lain. Ya. Tapi untuk kelas pekerjaan, karena ini Provinsi Jawa Timur, provinsi ya dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dengan APBD yang begitu besar di Jawa, untuk volume pekerjaan itu cukup tinggi Mbak, tinggi. Jadi memang pengadaan barang dan jasa itu relatif banyak dan melimpah di Provinsi Jawa Timur. Nah, pekerjaan kami adalah bagaimana supaya pengadaan barang jasa itu lebih efisien, efektif, dan banyak mendapatkan manfaat. Itu terutama. Kalau dalam hal begini Mbak, kami akan bercerita sedikit bahwa kendala di pengadaan barang dan jasa itu terkait integritas. Seperti yang kita tahu bersama itu di televisi, di media sosial, itu ada banyak kasus suap, gratifikasi. Itu kalau ditarik lagi ujungnya, itu ada barang dan jasa Mbak. Ada proses pengadaan barang dan jasa. Makanya yang seperti yang kami katakan tadi bahwa amanah yang diberikan Ibu Gubernur itu kepada kami cukup besar, karena memang kami harus bisa punya integritas, bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Biro Pengadaan supaya
kita dapat melakukan pekerjaan itu amanah, berintegritas, bersih, itu yang terutama, Pak. Karena memang pekerjaan Bapak dan juga teman-teman ini banyak terhubung dengan para pihak ketiga, begitu ya Pak? Betul. Terutama begini, terutama proyek-proyek besar, misalnya pembangunan pelabuhan. Itu kan pelabuhan itu kan dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Ya. Kalau hasil dari pengadaan itu proyek fisiknya yang jelek, terus yang tadinya umurnya 10 tahun terus hanya cuma 5 tahun, itu kan yang dirugikan masyarakat Jawa Timur. Sehingga tugas kami adalah bagaimana supaya proses pengadaan itu bisa berjalan lancar dan hasilnya juga maksimal. Itu yang terutama. Pak Endi, setahu saya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah ada inovasi beberapa tahun, apa mungkin tahun 2019 mungkin ya, atau 2020. Ada yang namanya aplikasi Sibejo. Sibejo. Bagaimana para pihak ketiga ini bisa langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut, betul, ya. Betul. Kemudian dari pihak government, Betul. kita bisa belanja langsung, begitu ya. Kira-kira ada inovasi lagi nggak Pak setelah ini? Inovasi yang coba akan kami tawarkan adalah bagaimana, karena sesuai dengan rekomendasi KPK, sebenarnya kita itu kekurangan ASN, Mbak, kekurangan pegawai. Jadi seharusnya kalau lihat volume pekerjaan, idealnya itu ada 57 orang yang harus menangani pengadaan. Sedangkan sekarang Kita masih 40%-nya. Oke. Sehingga KPK melihat ini sebagai sebuah peluang untuk tindakan tidak terpuji, artinya bisa tiktokan dengan rekanan. Iya, iya. Nah, ini yang berusaha oleh KPK Kodubgah itu berusaha untuk tolong kebutuhan ASN-nya dipenuhi supaya ketika membentuk tim Pokja-Pokja itu bisa lebih fair dan tidak itu-itu saja orang-orangnya. Yaitu tadi kembali lagi bahwa integritas itu sangat diperlukan untuk menjalankan amanah ini. Pak Endi, kalau kepala daerah punya target 99 hari kerja, kepala biro boleh juga dong. Siap. Target 99 hari kerja Bapak apa nih Pak? Target 99 hari kerja kami sesuai dengan amanah Ibu, kami akan cek kembali kira-kira sisa pekerjaan yang perlu kami lelang itu sampai dengan akhir tahun itu kita akan selesaikan 100% karena Ibu mendikan bahwa Provinsi Jawa Timur harus memanfaatkan momentum COVID lagi turun, kita itu berusaha untuk melakukan Jatim bangkit, melakukan pemulihan ekonomi, sehingga kalau misalnya momentum ini bisa dimanfaatkan, pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lancar, pihak ketiga juga bisa dapat proyek dari kita, dan semua berjalan itu dapat menjadi pengungkit ekonomi di Jawa Timur. Itu mungkin Mbak yang kira-kira 99 hari ke depan apa yang akan kami lakukan. Pak Endi, terakhir dari saya, Bapak ini sudah selama 3 hari mendapatkan orientasi dan juga pembekalan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi pertama di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Boleh kasih kesan-kesannya Pak? Yang pertama yang sangat berkesan, ruangan dan fasilitasnya. Ini benar-benar ruangan dan fasilitas bintang 5. Wow. Saya tidak pernah mendapatkan pendidikan itu dengan ruangan yang begitu menyenangkan. Terus rasanya itu kayak kemarin ada beberapa narasumbernya juga oke. Narasumbernya luar biasa. Bagaimana saya tertarik sekali dengan Prof. Nuh. Ya. Prof. Nuh itu bisa membawakan materi 2 jam. Kita tidak terasa. Padahal waktu itu jam 9 malam. Kita tuh jadi lupa, ini kalau harusnya kita dari jam 5 pagi loh Mbak. Bisa dibayangkan bahwa kita itu mulai jam 5 pagi senam, sampai jam 9 malam itu non-stop. Cuman dikasih kesempatan untuk isoma itu 30 sampai 1 jam. Kita begitu senang sekali, teman-temannya juga nyaman, terus fasilitasnya juga oke, terus narasumbernya juga sangat berbobot. Terima kasih BPSDM kalau
saya yakin kalau misalnya saya kepingin diklat lagi deh ini. Tapi berhubung saya sudah harus ditunggu pekerjaan ya. Harus jadi, melaksanakan iya. tugas. Makanya nggak heran ya Pak Endi, BPSDM Provinsi Jawa Timur memang jadi lembaga pelatihan terbaik pertama Betul. di Indonesia. Saya setuju, kalau dalam hal itu saya setuju dan tidak bisa membantah. Baik Pak Endi, terima kasih Terima sekali kasih waktunya. banyak, terima kasih banyak Sobat ASN. Ya, sukses, sehat selalu untuk Pak Endi. Terima Selamat kasih banyak, menjalankan Pak Grace. amanah dari Ibu Gubernur sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Terima kasih. Dan Sobat ASN, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda bersama dengan kami dalam Dialog Pakar. Jangan lupa untuk subscribe BPSDM Jatim TV, like, komen, dan boleh dong ditekan tombol lonceng untuk terus dapatkan update dari kami. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak.